Binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia-Nya sempurnalah seluruh kebaikan. Salah satu kebaikan yang hari ini Allah berikan kepada kita, nikmat dan karunia-Nya adalah hari ini kita kedatangan salah satu ustadz yang cukup senior di dalam dunia pendidikan dakwah di Indonesia, yaitu Ustadz Nafi Zainuddin LC/MHI. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad Ungaran 2006 sampai 2015. Adapun sekarang beliau merupakan mudir yang beliau rintis dari pesantren yang beliau rintis, yaitu Pondok Pesantren Menara Quran Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat Muhajirin dan Ansor, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti langkah salafus salih hingga yaumul qiyamah. Pertama, saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Nafi Zainuddin yang berkenan hadir di pesantren kami, Pesantren Islam Darul Rasyid Lampung Utara, Lampung Timur, dan kepada seluruh jamaah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang disampaikan oleh beliau Ustaz Nafi Zainuddin. Tidak memperpanjang waktu dan tempat, kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأفعال والأهواء نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala al-mudir wal qa'imina bihadzal ma'had yang telah memudahkan untuk kita bersama-sama di dalam majelis ilmu, dan kita berharap bahwasanya apa yang kita upayakan di dalam talabul ilmi adalah bagian dari ketaatan yang mendekatkan kita kepada ridha dan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Al-asatidzah, al-ikhwah wal akhwat, abna' at-tullab, a'azani Allah wa iyyakum. Maudhu' kita pada malam hari ini adalah 10 wasiat fi talabil ilmi. 10 perkara yang diwasiatkan oleh para ulama sebagai bagian dari wasiat-wasiat mereka di dalam talabul ilmi. Sebuah kenikmatan yang luar biasa tatkala kita bisa berada di sebuah ma'had, sebuah madrasah, sebuah tempat yang mengajarkan ilmu kitab wa sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan menuju jannah adalah dengan thalabul ilmi salah satunya. Bahkan kita mengetahui berita Nabi SAW, jalan tersebut mempermudah untuk kita bisa mencapai al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani jalan dalam perjalanan jalan tersebut ia mencari ilmu, yaltamis, dan sebagian ulama menjelaskan kata yaltamis bahwa orang yang hanya sekadar berupaya di dalam menuntut ilmu, dia insya Allah akan terbawa ke dalam kemudahan-kemudahan, dan itu adalah bagian dari fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang telah memilih jalan tersebut. Sebab betapa banyak orang yang sudah dihadapkan padanya kesempatan namun dia tidak mengambilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
sifati orang-orang kafir yang diutus kepada mereka sebaik-baik manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a." Apakah aku kabarkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalan-amalan mereka, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat, usaha mereka tidak berguna, usaha mereka di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, mereka menyangka bahwasanya telah melakukan yang terbaik. Jadi tidak semua yang bahkan sudah di hadapan kebenaran kemudian mendapatkan taufik untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Bahkan di hadapan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Sebab apa? Sebab mereka tidak gunakan perangkat-perangkat ilmu, mata yang Allah berikan, pendengaran yang Allah berikan. Maka a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, mata-mata mereka tertutup dari mengingat aku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka juga tidak bisa mendengarkan dengan baik. Maka seorang yang telah memilih jalan thalabul ilm, yaltamis, kemudian dia berusaha, setiap dari usahanya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dibicarakan derajat riwayat ini, tetapi maknanya sahih bahwasanya setiap orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan pekerjaan yang lain, kita tinggalkan aktivitas yang lain, yakhruj untuk menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji'a. Jamaah yang dirahmati Allah, agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang memberikan manfaat, al-ilmu nafi', ilmu yang mendapatkan barakah, ilmu yang benar-benar kita warisi dari para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dari hamalatul ilmi sejak zaman sahabah dan terus menerus dibawa oleh para ulama. Maka marilah kita dengar beberapa nasihat yang disebutkan oleh mereka yang telah mendahului kita di dalam tahsilul ilmi, di dalam mendapatkan ilmu. Apa jalan mereka untuk mendapatkannya? Yang pertama, al-amru al-awwal adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan yang merupakan ibadah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kebaikan, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi keburukan, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dari seluruh bentuk ketaatan kepadanya dan di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ilmu adalah salah satu di antara amalan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada hamba-hambanya yang telah dipilih. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian dari fi'lus sabab, bagian dari menjalankan sebab. Orang tidak akan menjadi seorang yang faqih ya, semata-mata hanya karena usahanya. Bahkan usahanya tidak akan mendapatkan hasil kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada turjumanu Al-Qur'an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma 'allimhu ta'wil faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia seorang yang faqih terhadap ad-din, seorang yang mengetahui tafsir Al-Quran. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri disuruh untuk berdoa. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Khidir. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Allah memberikan ta'lim kepada Khidir dan menjadikan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ya, seorang yang harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir, perjalanan yang cukup jauh. Maka yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, adalah ad-doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap pagi dalam zikir kita disuruh untuk mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu adalah dasar dari amal, dan amal tidak akan bermanfaat kecuali makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan mutaqabbala. Dan amal yang makbul tidak akan terjadi kecuali didasari oleh ba'dal ikhlas adalah ilmu yang benar. Makanya tingkatan doa tersebut yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara manfaatnya adalah bisa membedakan antara yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram. Maka rizqan thayyiban, dari mana dia akan tahu? Dia akan bisa untuk beramal sesuai dengan ilmu tersebut, dan disitulah setelah ikhlas amalan itu akan menjadi mutaqabbala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudzawna jahannama. Mereka orang-orang yang sombong dari beribadah kepada diriku, maka mereka akan diberikan balasan dengan neraka jahanam. Jadi di antara pemahaman yang pertama di dalam tahsilul ilmi, kita memahami bahwasanya ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilma. Ya. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsani, perkara yang dirahmati Allah, ilmu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan. Makanya sebagian ulama mengatakan awwalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifadh, thumma al-amal, thumma an-nashru. Awalul ilmi an-niyah, ilmu itu dimulai dengan niat yang baik, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jauhilah ayyuhal syabab, ayyuhal ikhwah, ayyuhal abna, ya. Jauhilah pujian orang, ya. Jangan menunggu madha al-madihin. Tidak usah menunggu orang-orang yang memuji untuk kita menuntut ilmu, ya, mendapatkan ilmu, bersusah payah untuk mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La tantadir madhal madihin wala thana an-nas, juga bukan pujian manusia, ya. Sanjungan mereka kita tidak butuh, ya. Orang yang seperti itu berarti dia belum mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya. Orang yang bermaksiat dengan menunggu pujian, dengan menunggu sanjungan, ya, maka dia belum memahami bahwasanya maksud daripada ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak perlu menunggu mereka yang akan memberikan komentar kepada kita, takjub terhadap ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya. Bukan itu fungsi ilmu. Fungsi ilmu adalah untuk menjadi orang-orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud tunduk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ikhlas adalah perkara yang mendasari adanya al-ilmu, ya. Semua ibadah dan lebih khusus lagi ilmu. Kenapa ilmu ini ada hubungannya dengan banyak orang, ya. Maka perkara ini adalah perkara yang dinasihatkan oleh para ulama sebagai salah satu di antara dasar yang sangat penting, ya, untuk kemudian kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan khasyatullah, yang menghasilkan khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang tidak membenarkan niatnya tidak akan sampai pada derajat tersebut, ya. Namun ada satu yang juga dinasihatkan oleh para ulama, ya, bahwa ketika seseorang kemudian berusaha untuk memperbaiki niatnya, untuk tajdidun niyyah, untuk tashrihun niyyah, ya, setiap kali ingin belajar ada saja godaan syaitan, ya. Ada saja yang membisikkan pada dirinya untuk niat-niat yang buruk, ya. Jangan sampai, kata para ulama, kemudian engkau berhenti dari menuntut ilmu. Itu adalah madakhil asy-syaitan. Itu adalah pintu-pintu syaitan sengaja
bagi syaitan mereka pakai cara apa saja, yang penting kamu berhenti. Yang benar adalah utlubul ilma wa akhlisun niyyah. Ya. Belajarlah dan selalu berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang godaan, ya, terus belajar. Datang godaan, terus belajar. Karena semakin kita mendapatkan ilmu dan semakin kita berusaha untuk ikhlas, maka kita akan semakin tahu madakhil syaitan tersebut untuk kita bisa tutup. Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga, abnai wa ikhwati wa akhwati, ijtinabu al-ma'asi. Al-amru tsalits ijtinabu al-ma'asi, menjauhi perkara-perkara maksiat. Memang ilmu adalah agar kita taat, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu sendiri tidak akan datang dengan sebaik-baiknya melainkan seseorang berusaha untuk menjauhi maksiat. Kita tahu, ya, perkataan al-Imam rahimahullahu ta'ala, ya, yang dinisbatkan kepada beliau dan insyaallah adalah nisbah yang sahihah, ketika mengatakan di dalam nazamnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi', yakni salah satu di antara guru al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tentang buruknya hafalanku, maka beliau menunjukkan kepada diriku agar aku tinggalkan kemaksiatan, ya. Dan barangkali setiap dari orang yang menuntut ilmu, dia merasakan bahwa ketika dia menyengaja melakukan dosa, ya, waliyadzubillah, atau terjatuh ke dalam dosa, ternyata mempengaruhi ilmu yang ada pada dirinya, ya. Maka apa yang dirasakan oleh kita, dirasakan oleh sebagian kita tentang perkara tersebut, ternyata pernah, ya, dirasakan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, dan nasihat mereka memang untuk menjaganya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan, karena itu adalah hadaf atau ghayah, ya, dari talabul ilmi. Tujuan akhir dari talabul ilmi adalah kita mengamalkan ilmu kita, dan ilmu itu tidak akan bermanfaat sampai kita mengamalkannya, ya. Maka Imam Syafi'i di dalam nazam tersebut menjelaskan, ya, fa arsadani ila tarki al-ma'asi, maka beliau Waqi' menunjukkan kepadaku agar aku tinggalkan kemaksiatan, karena ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat, ya. Dan sebagian ulama diminta nasihat ketika, ya, para jemaah, ya, melihat kekaguman ulama tersebut, ya, di dalam menghafal ilmu, ya, di dalam mengikat ilmu yang ada pada diri beliau, ya. Maka ulama tersebut, ya, memberikan nasihat agar, ya, ilmu itu dijaga dengan tarki al-ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin banyak, ya, kemaksiatan yang dilakukan, maka akan semakin menggerus ilmu yang dia miliki. Al-amrul rabi', perkara yang keempat, adalah qiraat siyari al-ulama, membaca sirah para ulama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabbuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Bagaimana kita akan seperti para ulama sedangkan kita tidak berusaha untuk menyerupai para ulama? Semakin kita bertasyabbuh
dengan para ulama, maka semakin dekat kita dengan para ulama. Di antara tasabbuh tersebut ya adalah dengan cara kita membaca sirah mereka ya. Kadang-kadang sebagian dari kita mungkin menyangka bahwasanya kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sudah menghafal dengan sebaik-baiknya, sudah dengan murajaah yang sebaik-baiknya ya. Subhanallah, para ulama ketika kita baca sirah mereka ya, ternyata ya subhanallah ya, kita berada di satu titik ya, maka mereka para ulama berada di titik puncak gunung yang lain ya, karena azimnya ya amalan mereka ya, bahwasanya mereka subhanallah ya tidak hanya juhud tetapi juga barokah yang mereka dapatkan. Imam Ahmad rahimahullahu taala ya mengatakan, tidak aku pelajari suatu hadis, tidak aku ya tularkan suatu hadis kecuali aku sudah berusaha untuk mengamalkannya. Subhanallah ya. Dan itu juga cara beliau untuk menghafal ilmu tersebut ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dengan membaca perjalanan mereka kita akan tahu posisi kita di mana ya. Kita akan mengerti bahwasanya apa yang kita usahakan jika dibandingkan dengan apa yang telah diusahakan oleh mereka, bisa menulis ya, kitab yang puluhan jilid ya, bisa ya memberikan kepada kita warisan ilmu hadis yang begitu rumit menurut kita ya. Kenapa? Ya, karena mereka ya benar-benar ya mendapatkan barokah dari ilmu mereka ya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai talibul ilmi bisa sampai kepada mereka ya? Dikatakan oleh sebagian ulama ya, man salaka tariqa wasala. Barang siapa yang menjalani jalan sebagaimana cara berjalannya para ulama, maka nanti dia akan sampai ya. Dan memang subhanallah, kita mungkin membaca beberapa lembar ya, sudah ngantuk ya, sudah capek gitu. Para ulama subhanallah ya, mungkin ratusan lembar bisa mereka baca hanya dengan duduk sesaat ya. Barokahnya ilmu mereka dan waktu mereka karena juhud mereka ba'da taufiqillahi azza wajal. Jadi marilah kita baca sirah perjalanan ya, seperti misalnya dalam kitab ya, Tadhkiratul Huffaz atau dalam kitab Siyar A'lami An-Nubala ya. Para ulama kontemporer pun ya, ketika kita baca perjalanan hidup mereka ya, ternyata dalam satu hari ya, mereka berjam-jam membaca kitab-kitab mereka ya. Ada sebagian ulama ya, meskipun dengan kesibukan yang luar biasa, tapi mengkhususkan waktu untuk tidak bisa diganggu siapapun demi untuk murajaah al-ilmu ya. Jadi kita baca sirah mereka, kita baca perjalanan hidup mereka. Al-amru al-khamis, perkara yang kelima, qira'atu ba'di kutubi adabit talab. Membaca sebagian kitab-kitab yang membimbing kita terkait dengan adab talabul ilmi. Sebagian salaf mengucapkan, kunna nata'allamul huda qabla an nata'allama al-ilma. Dahulu kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Ya. Dari mana adab-adab tersebut kita dapatkan? Ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana para sahabat beradab kepada Rasul? Ya, bagaimana para tabi'in beradab kepada para sahabat? Bagaimana tabi'in beradab kepada ulama-ulama sebelum mereka? Ya. Dan itu bisa kita baca dalam berbagai kitab. Ya, misalnya
Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, atau kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami', ya. Dijelaskan kepada kita bagaimana, ya, kita beradab terhadap ilmu, beradab kepada para ulama, dan itu adalah di antara sebab ilmu itu sampai kepada kita, ya. Karena memang yang kita pelajari, ya, adalah diperoleh dengan seperti itu, ya. Dan bagaimana dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ta'dib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Rabbku memberikan adab kepada diriku, ya, dengan sebaik-baik adab, ya. Jadi ilmu itu memberikan kepada kita adab, ya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Akhlak adalah berkaitan dengan jiwa kita, ya. Seorang jujur, seorang berani, ya. Seorang tidak malu untuk melakukan kebenaran, ya. Seorang, ya, hatinya adalah hati yang bersih, itu adalah al-akhlak. Sedangkan adab, ya, itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan orang lain. Adab seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, ya, kepada masyayikh, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi al-adab adalah qablal ilmi. Adab adalah sesuatu yang bahkan lebih dipentingkan sebelum seseorang, ya, berilmu, ya, karena itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian al-amrus sadis, perkara yang ke-6, mujalasatu al-mutamayyiz fi hifdhihi wa fi fahmihi wa fi qiraatihi, ya. Khususnya dalam madrasah kita punya zumala, kita punya ashab, ya. Kita senang apabila zumala dan ashab ini semuanya dalam ta'awun untuk belajar, ya, murajaah bersama, ya, membaca kitab bersama, ke perpustakaan ramai, ya. Demikian juga dengan saling menguji di antara mereka tentang ilmu yang telah mereka peroleh, ya. Bekerja sama, bitta'awun alal birri wa taqwa. Nah, az-zumala dan al-ashab ini sangat mempengaruhi. Jika semua dari antum, ya, misalnya sama-sama perhatian terhadap ilmu, maka yang akan datang setelah antum pun demikian, ya, karena pengaruh tersebut. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan, ya, memang tidak semuanya, sehingga, ya, kalau seandainya, ya, dia akan mendapatkan seorang yang harus dia contoh, harus dia tiru, maka seorang yang mutamayyiz, ya. Mutamayyiz di dalam hal apa? Ya, istimewa, seorang yang berbeda di dalam hifdhihi, fahmihi, qiraatihi, ya. Karena la tanala al-ilma atau la yunalu al-ilmu birahati al-jasad, ya. Karena ilmu itu tidak diperoleh dengan kita santai-santai saja, enggak diperoleh seperti itu, ya. Ilmu itu diperoleh dengan juhud, ya. Maka kalau kita mendapatkan sahabat, teman kita di kelas, teman kita di masjid, cara menghafalnya, ya, bagus, ya, cara membacanya bagus, ya, maka layak untuk kita dekat dengan teman tersebut dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa, ya. Maka orang yang seperti itu telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya anil mar'i la tas'al was'al, ya, terhadap qarinihi, ya. Karena setiap orang itu bil qarini muqtadi, ya, dia akan serupa dengan orang-orang yang dekat dengannya. Maka dekatilah orang-orang yang baik
Dekatilah orang-orang yang rajin belajar, dekatilah orang-orang yang rajin menghafal, ya, maka kita pun akan seperti dirinya. Al-amru sabi', perkara yang ketujuh, mujahadatun nafsi wa adamul ya'si, ya. Mujahadatun nafsi wa adamu al-ya'si. Mujahadah, ya, benar-benar berupaya, bersungguh-sungguh. Baik. Sudah waktunya untuk azan Isya. Kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sebelum iqamah biidznillah taala. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Al-amru sabi', perkara yang ketujuh, jamaah yang dirahmati Allah, mujahadatun nafsi wa adamul ya'si.
bersungguh-sungguh ya, dalam dirinya dan tidak putus asa ya. Karena kemampuan kita berbeda-beda ya. Ada di antara ya, talabatul ilmi yang cepat di dalam menghafal ya. Ada yang lambat, bahkan ada juga yang sangat lambat ya. Demikian pula di dalam memahami ya. An-nasu ma'adin ya. Ada perbedaan-perbedaan di antara kita dan itu wajar, furuq fardiyah ya. Allah Subhanahu wa taala ya berikan kelebihan masing-masing ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan ujian masing-masing ya. Dan di dalam tahsilul ilmi kemudian mungkin berpengaruh ya. Dahulu kalau kita kembali kepada kitab Ibnu Abdul Bar ya, rahimahullahu taala, di dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi yang menjelaskan bab tentang larangan menulis. Dahulu menulis itu dilarang ya. Kenapa? Karena khawatir tulisan tersebut bercampur dengan Al-Quran. Maka yang selain Al-Quran dilarang untuk ditulis. Kalaupun sudah ditulis, bahkan diminta untuk dihapus. Ada satu bab di dalam kitab Ibnu Abdul Bar tentang hal tersebut. Kemudian beliau jelaskan ya, banyak sekali riwayat ya, bahwasanya mereka menularkan ilmu itu dengan al-hifadz, dengan hafalan ya. Ketika sebagian ahli hadis diminta hadis ya, hadis yang mungkin panjang ya, yang butuh benar-benar dipahami dan dihafalkan dengan baik supaya ketika disampaikan tidak salah ya. Sebagian di antara talabatul hadis meminta kepada sayanya untuk dituliskan saat itu di generasi yang pertama. Mereka tidak mau menuliskan. Kenapa? Karena hafalannya masih sangat kuat ya. Sebagian orang-orang Arab ya, begitu mendengar sekali dia langsung hafal. Subhanallah ya. Bahkan tidak hanya mendengar satu kata, dua kata, bait yang panjang, dia langsung hafal ya. Namun ya, Ibnu Abdullah menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sampai pada zaman beliau, sampai kemudian para ulama pun sepakat ya, untuk menjadikan ya, al-hadis juga termasuk di antara ilmu yang harus dikodifikasi, dituliskan, bahwa ilmu itu harus ditulis. Dan kemudian dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang membolehkan semacam hadis uktubu li Abi Syah ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan nun wal qalami wa ma yasturun ya. Nah, bahwa sebagian orang ketika susah baginya menghafal, kemudian dia putus asa ya. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan ya, bagaimana seorang murid seharusnya diajari sekali belum paham, 2 kali diajari lagi, 3 kali diajari kali, sampai 40 kali pun. Dan ternyata sebagian para hufaz menghafalkan dengan membaca sampai puluhan dan ratusan kali. Dan di sebagian tempat hal tersebut adalah merupakan kebiasaan, sehingga memang ya menjadi satu lingkungan yang mendukung untuk seseorang itu kuat hafalannya ya. Nah, di antara nasihat para ulama, kalau ada di antara ya kita, dan pasti ada, kita mungkin bukan termasuk orang-orang yang kuat di dalam menghafal ya, maka kata para ulama ya, jangan putus asa dan teruslah berusaha. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita termasuk orang yang mujahadah di dalam
mendapatkan kebaikan ini, maka bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepadanya petunjuk. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Dan demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Sebaik-baik jihad, sebaik-baik mujahadah kita adalah mujahadah kepada diri kita sendiri dan juga kepada hawa nafsu kita. Di antara kita mungkin membutuhkan puluhan kali atau bahkan ratusan kali, atau di antara kita sebenarnya dia bagaimana mengatur waktu, akan disebutkan tentang tertibul auqat, sebelum tidur dia baca, begitu bangun tidur dia baca, nanti sebelum pergi ke masjid dia baca, ketika menunggu iqamah dia baca, akhirnya berulang-ulang, dan kemudian dengan mujahadah tersebut Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, wa innamal hilmu bittahallum, wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqas syarra yuqah. Ilmu itu dengan cara belajar, dengan cara berlatih, dengan cara mengupayakan, dengan cara mengusahakan. Demikian juga sikap lembut, itu juga perlu dilatih. Tidak ada orang tiba-tiba kalau bukan tabiat berubah menjadi orang yang hikmah, berubah menjadi orang yang lembut. Dia melatih dirinya, sehingga dia menjadi orang yang terbiasa dan diberikan taufik untuk mendapatkannya. Maka barang siapa yang mencari kebaikan, dia akan dapatkan, dan barang siapa yang menghindari keburukan, dia pun akan terhindar dari keburukan tersebut. Kemudian al-amru tsamin, perkara yang ke-8, jamaah yang dirahmati Allah. Tadzakkar wa ngdzur fi ma'arifika wa fi aqranika. Hendaklah kita melihat apa yang kita punyai itu, dan kita bisa bandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Kita sudah sebut sedikit di antaranya, dan motivasi kita di dalam perkara ini di antaranya adalah tadi cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Demikian juga dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Demikian juga dengan Abdullah ibnu Abbas. Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya akan dapatkan majma'al bahraini itu karena ilmu tadi yang dicari. Kan ceritanya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dikatakan setelah berkhutbah, kemudian ada salah satu di antara pendengar dari Bani Israel bertanya, wahai Musa, apakah ada orang di dunia ini yang lebih alim daripada dirimu? Maka Musa alaihissalatu wassalam menjawab berdasarkan ilmunya, dan memang hakikatnya seperti itu. Kalau dilihat dari usuluddin secara umum, ilmu syariah secara umum, saat itu yang paling alim adalah Nabi Musa, karena seorang nabi, seorang rasul, dan diperintahkan untuk menyampaikan, tentu lebih mengetahui. Hanya saja ada ilmu yang ada pada Khidir belum ada pada Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan bahwa aku tidak mengetahui orang yang lebih alim dari diriku di dunia ini, maka Allah kabarkan ternyata ada Khidir. Begitu tahu ada Khidir, semangat Nabi Musa, saya harus sampai ke sana, saya harus mendapatkan ilmu tersebut sampai ke tempat itu, atau aku harus berjalan bertahun-tahun, tetap aku akan jalani. Setelah sampai di sana, ternyata
Dikatakan oleh Khidir, sesungguhnya engkau wahai Musa mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu dan belum diajarkan kepada diriku. Dan aku mempunyai ilmu yang telah Allah ajarkan kepada diriku dan belum diajarkan kepada dirimu. Secara umum memang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ya lebih alim ya, akan tapi karena ada ilmu yang ada pada Khidir dan Nabi Musa belum mendapatkannya, maka tetap Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya mencarinya. Demikian Abdullah ibnu Abbas ketika ya bergegas meskipun masih ada kibar sahabah ya, dikatakan oleh sebagian temannya, ngapain ya belajar sekarang, kibar sahabah masih banyak ya. Ternyata setelah itu begitu kibar sahabah tidak ada ya, begitu sudah mulai berkurang ya, kemudian ternyata Abdullah ibnu Abbas menjadi turjumanul Quran, maka temannya baru sadar, iya benar dia dahulu, kenapa saya nggak ngikut dia. Demikian juga dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, kalau aku tahu ada orang selama masih bisa aku tempuh perjalanan ke dia yang lebih alim terhadap Al-Quran melebihi aku, pasti aku akan sampai kepada dirinya ya. Artinya Abdullah ibnu Mas'ud menunjukkan semangat karena ada orang yang lebih, maka dia juga harus mendapatkan keutamaan tersebut, bukan untuk mubahat terhadap ilmu, tetapi ilmu memang sesuatu yang harus dicari. Al-amru tasi' barakallahu fikum, tartibu al-awqat ya, menata waktu. Sama-sama antum para santri di sini 24 jam ya. Tapi dari 24 jam tersebut antum menggunakannya pasti berbeda-beda ya. Tidak semua menggunakannya dalam cara yang sama. Meskipun alhamdulillah sudah dibantu oleh ya, baramij dari ma'had ya, ma'had sudah mengatur ya, habis subuh itu begini ya, nanti sebelum jam masuk itu begini, nanti setelah sholat itu begini, sudah terbantu dengan hal tersebut. Tapi di luar yang telah ditata oleh ma'had kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Yang ditata oleh ma'had saja kembali kepada kita ya, karena tidak semua orang ya tegak lurus terhadap aturan ma'had kan ya, ada yang sudah waktunya masuk ya, mau masuk kelas muter dulu entah kemana baru masuk ke kelas ya. Berbeda-beda cara menghabiskan waktu ya. Maka tertibul awqat, menata waktu itu sangat penting ya. Termasuk adalah bagian dari cara untuk menghafalkan adalah juga menata waktu ya. Sebagian dari antum mungkin hanya perlu mendengar dengan baik ketika di kelas, hanya perlu mendengar dengan baik. Ketika mendengar dengan seksama penjelasan ustaz sudah masuk semua pada dirinya ya. Ya, tapi ada di antara antum mungkin mendengar sekali tidak cukup, nanti setelah pelajaran selesai dia baca lagi. Oh, tadi itu maksud ustaz begitu. Ada di antara antum mungkin yang harus mendahului. Besok ustaz mau bahas apa, bab apa, saya mau baca dulu malam ini ya, saya akan tandai perkara-perkara yang belum saya tahu ya. Jadi tertib tersebut kembali kepada kita masing-masing ya. Sama-sama waktu tidur siang, mau tidur semuanya. Ada yang tidur langsung tidur saja, ada yang sebelum tidur dia buka baca mungkin hanya 5 menit ya. Mungkin tidak terasa perbedaan tidur antara 30 menit dan 25 menit, tapi yang 5 menit dia sudah gunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Wa hakadha tartibu al-awqat. Kemudian perkara yang terakhir barakallahu fikum, al-amru al-ashir tikraru ma hassalta minal ilmi sawa'an kana mahfuzan aw mafhuman aw makru'a ya. Mengulang-ulang apa yang sudah engkau dapatkan, murajaah, mudzakarah ya. Mengulang-ulang, tikrar apa yang sudah engkau dapatkan, sama saja apakah itu mahfudhon, sesuatu yang dihafal, au mafhuman, sebuah pemahaman, au makru'an, atau sesuatu yang dibaca. Sebagian ulama hadis ya, dia bahkan mengajarkan hadis kepada budak-budaknya, pembantunya yang tidak bisa memahami hadis tersebut, sampai diprotes oleh budak-budaknya ya.
wahai Syekh, kenapa engkau ajarkan kepada kami? Kami ini nggak paham, nggak ngerti. Ya. Kata Syekhnya, aku tahu kalian tidak paham, tapi dengan aku mengulang-ulang dan menyampaikan kepada kalian, aku menjaga ilmuku. Subhanallah. Ya. Sampai dilakukan seperti itu. Tikrar. Ya. Demikian pula antum yang Masya Allah bisa menghafal Al-Quran pasti paham benar bahwasanya orang yang menghafal cepat hilang dengan cepat. Sebagian ulama mengatakan, ya, barang siapa yang menghafal 5 hari lam yansa, ya, menghatamkan maksudnya, ya, seorang hafid menghatamkannya adalah setiap 5 hari sekali, maka dia tidak akan lupa. Ya, dikatakan pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Idza qama sahibul Quran faqara'a bil lail wan nahari dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Ya. Sahibul Quran apabila dia gunakan untuk sholat di waktu malam, maka dia akan mengingatnya. Demikian juga dia baca di waktu siang, dia akan mengingatnya. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya dia akan terlupa. Ya. Sahibul Quran. Ya. Artinya sudah sampai dia menghafalkan Al-Quran, dan berapa banyak, ya, itu dirasakan oleh kita semuanya. Santri-santri juga pasti merasakannya. Ya. Begitu yang dikejar cuma hafalan saja, lupa murojaah. Ternyata yang kemarin sudah dihafal malah lupa. Ya. Jadi tikrar ini adalah perkara yang sangat penting dengan cara apapun. Dengan cara diajarkan, dengan cara mengulang-ulang sendiri, ya, dengan cara murojaah bersama teman, ya. Jadi apakah itu bentuknya hafalan? Bahkan bacaan juga, ya. Bacaan ini kadang-kadang dibaca sekali, ada beberapa buku dibaca sekali kita belum paham. Begitu dibaca 2 kali, pemahaman kita lebih banyak. Begitu kita baca 3 kali, kita baru paham, oh maksudnya seperti ini. Subhanallah. Ya. Ya, jadi tikrar ini adalah bagian dari cara yang diwasiatkan oleh para ulama di dalam menjaga ilmu. Barakallahu li wa lakum, ya. Itu adalah al-asru al-wasaya, 10 wasiat, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan sebagian cara at-talab, sebagian cara untuk menuntut ilmu, ya. Tentu adab-adab yang lain kita bisa merujuk kepada para ulama, dan dengan merujuk kepada sirah mereka kita semakin mengetahui betapa, ya, mereka itu diberikan hal yang luar biasa, ya, karena mereka melakukan itu dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, ya. Maka semakin kita berupaya untuk sama dengan mereka, semakin insyaallah taala akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nas'alullaha taala at-taufiq wa nas'aluhu an yaj'alana minal ulama'il 'amilin minal ladzina yukhlisuna bil 'ilmi wal 'amali. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.